Halo minasan, selamat datang di channel ini. Pilar atau Hashira adalah peringkat tertinggi di pasukan pemburu iblis. Dengan peringkat seperti itu, tak heran kalau mereka begitu kuat. Bahkan, pilar terlemah sekalipun akan bisa menghabisi iblis dengan mudah. Nah, dari 9 pilar saat ini, siapa yang terlemah dan terkuat? Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas peringkat 9 Hashira dari yang terlemah sampai yang terkuat menurut catatan anime. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar menjadi tambah semangat bikin kontennya. Dan mari kita mulai. Di posisi terbawah ada Shinobu Kocho. Yap, sebenarnya dari segi kekuatan, Shinobu yang merupakan pengguna pernapasan serangga ini memang tak diragukan lagi adalah yang paling lemah dibandingkan rekan-rekan pilar lainnya. Shinobu tidak cukup kuat untuk menebas putus kepala iblis. Tapi sebagai gantinya, dia menggunakan pedang beracun untuk membunuh iblis dengan lebih menyakitkan dari seharusnya. Shinobu benar-benar berbahaya bagi iblis lemah. Lihat saja apa yang terjadi pada si kakak perempuan laba-laba di gunung Natagumo. Shinobu bisa membunuhnya dengan menyakitkan. Selain itu, dia sebenarnya memiliki kecepatan yang luar biasa. Tapi yang jadi masalah, racun di pedang Shinobu kurang berguna untuk digunakan melawan iblis peringkat tinggi 12 iblis bulan. Shinobu merasakan ini saat dia melawan Douma. Untungnya, saat itu Shinobu sudah mempersiapkan senjata rahasia yang lebih berbahaya. Ia pun membuka peluang bagi Inosuke dan Kanao untuk bisa unggul melawan Douma. Di posisi ke-8 ada Mitsuri Kanroji, pengguna pernapasan cinta. Kanroji sebenarnya memiliki potensi menjadi salah satu pembasmi iblis terkuat. Tubuhnya saja lebih kuat dan tangguh dibandingkan kebanyakan orang. Dikatakan, Mitsuri bisa mengangkat 15 kg batu ketika usianya masih 13 bulan. Dia juga memiliki fleksibilitas tinggi. Latihan pilar bersama Mitsuri bahkan memaksa para pembasmi iblis untuk melenturkan diri mereka. Tapi mulai dari alur penempa pedang hingga akhir pertempuran melawan Muzan, Mitsuri tak menunjukkan performa yang membuat dia terlihat menonjol dibandingkan dengan pembasmi iblis lain. Yang paling utama adalah karena Kanroji ini tidak terlalu memiliki serangan yang mematikan, meski sudah membangkitkan tanda pemburu iblis sekalipun. Selain itu, kecepatan Kanroji juga bisa dibilang yang terlambat. Keunggulan terbesar Mitsuri Kanroji bisa dibilang adalah fisik yang luar biasa, yang membuat dia berpotensi menjadi semacam tank yang dapat bertahan lama meski badannya luka-luka. Dengan kekuatan seperti itu, admin merasa cukup fair menempatkan Kanroji di urutan ke-8. Di posisi ke-7 ada Tengen Uzui. Kalau dilihat dari alur Red Light District, Uzui sebenarnya adalah salah satu pilar terkuat di Kimetsu no Yaiba. Ia bisa tampil cukup brilian saat melawan Daki dan Gyutaro. Tapi dia cukup kewalahan ketika melawan iblis bulan atas ke-6 itu, meski sudah membawa serta Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Namun dibalik semua itu, tidak bisa dipungkiri kalau Uzui memiliki kecepatan, daya tahan, dan daya bertarung yang luar biasa. Dia masih bisa bertahan meski terkena racun untuk melawan Gyutaro, dan bahkan di situasi itu berkali-kali menyelamatkan Tanjiro. Tidak hanya itu, meski telah kehilangan satu tangan dan satu mata, dia masih bisa mengimbangi serangan Gyutaro. Jika saja dia tidak terkena racun, mungkin dia bisa dengan mudah mengalahkan Gyutaro. Sama seperti dia dengan mudahnya menebas kepala dari Daki. Pada akhirnya, dia membutuhkan bantuan Nezuko untuk hidup karena menerima racun dari Gyutaro. Tapi sangat disayangkan, karena pertarungan itu, Uzui kemudian harus pensiun karena kehilangan satu tangan dan satu matanya. Dan meski dia berhadapan dengan iblis bulan atas, tapi dia tidak bisa membangkitkan tanda pemburu iblis. Di posisi ke-6 ada Kyojuro Rengoku. Rengoku sendiri merupakan Hashira pengguna pernapasan api, dan menjadi Hashira pertama
yang tewas dalam cerita. Rengoku tewas di tangan Akasa, iblis bulan atas ketiga, dalam movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Tapi hebatnya, Rengoku dengan pernapasan apinya mampu menahan Akasa dalam pertarungan 1 lawan 1, meski telah menghabiskan banyak tenaga melindungi penumpang kereta. Sebenarnya, Rengoku berpotensi berada di peringkat yang lebih tinggi. Akasa sendiri sempat tergila-gila dengan potensi Rengoku, yang membuat Akasa setengah mati memujuk Rengoku agar bersedia menjadi iblis. Ajakan ini jelas membuktikan bahwa Akasa melihat potensi yang ada dalam diri Rengoku, yang bahkan belum mencapai puncaknya. Bahkan Uzui Tengen mengakui Rengoku lebih hebat dari dirinya. Tapi masalahnya satu, Rengoku hanya sempat banyak beraksi di alur itu. Dia juga tidak pernah sempat memiliki tanda pemburu iblis. Jadi ya, kalau kita hitung berdasarkan akhir seri, dia terasa tertinggal kekuatannya dari yang lain. Di posisi 5, admin menempatkan Obanai Iguro, pengguna pertapasan ular. Secara kekuatan fisik, katanya Obanai ini 11-12 dengan Shinobu. Hanya Shinobu lebih lemah sedikit dari dia. Tapi sebagai gantinya, Obanai memiliki skill pedang yang sangat jago. Terlihat dalam pertarungan melawan Muzan. Kalau sebenarnya Obanai cukup jago untuk beberapa kali menebas leher iblis terkuat itu. Sayang, Muzan bisa langsung memulihkan diri dari luka. Saat pertempuran akhir melawan Muzan, Obanai bisa dibilang adalah yang termasuk paling aktif. Ini membuat kemampuan dia terasa menonjol. Ditambah lagi saat itu, Obanai juga berkali-kali menyelamatkan nyawa dari Tanjiro. Dan meski dia telah kehilangan penglihatannya, dia masih terus memberikan serangan kepada Muzan. Hal ini menunjukkan dia memiliki ketahanan yang luar biasa. Bahkan sebenarnya, dalam kondisi normalnya saja, dia sudah kehilangan satu penglihatannya sejak kecil. Bisa bertahan melawan Muzan setelah berhadapan melawan Nakimi yang baru naik jadi iblis bulan atas, sungguh kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia juga bisa membangkitkan tanda pemburu iblis. Di posisi keempat ada Gyu Tomioka. Gyu dan Obanai Iguro memiliki kekuatan yang kurang lebih sama. Namun bukan berarti Gyu adalah Hashira yang lemah. Gyu dapat mengalahkan iblis bulan bawah 5, yaitu Rui, tanpa kesulitan sedikit pun. Gyu mungkin rendah diri karena masih dihantui kematian Sabito di masa lalu. Tapi dari segi pernapasan air, dia sebenarnya lebih unggul dari Tanjiro maupun Urokodaki. Bukan hanya menguasai 10 teknik saja, Gyu juga mampu menciptakan teknik pernapasan air bentuk ke-11, yakni ketenangan. Gyu kemudian memang sempat didesak oleh Akasa. Tapi Gyu mampu bertahan cukup lama, hingga Akasa gugur, yang membuktikan ketangguhan pria ini. Selain itu, Akasa juga mengakui Gyu adalah pengguna pernapasan air yang paling berbakat yang pernah ia temui dalam 50 tahun terakhir. Dan saat itu, Gyu juga berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis. Meski tidak terlalu wow ketika bertarung melawan Akasa, dia terbilang mengesankan saat melawan Muzan. Di pertarungan melawan Muzan, Tomioka berhasil mengimbangi kecepatan Muzan dan merepotkannya beberapa kali. Rasa lelah yang dirasakan oleh Gyu pastinya sudah mencapai batas saat mengalahkan Muzan. Tapi, dia masih bisa menghindari serangan untuk menyelamatkan anggota pasukan pemburu iblis lain dari serangan Tanjiro yang telah menjadi iblis. Jadi selain kuat, kecepatan dan daya tahan tubuh Tomioka sangat luar biasa dan pantas berada di posisi keempat. Di peringkat ketiga, Admirasa Muichiro Tokito, si pengguna pernapasan kabut, layak berada di posisi ini. Muichiro adalah salah satu orang yang pernah membunuh iblis bulan atas seorang diri. Gyoko, iblis bulan atas kelima, pernah merasakan betapa ngerinya pernapasan kabut milik Muichiro. Meski awalnya hampir mati, namun Muichiro dan tanda pemburu iblis miliknya yang bangkit berbalik membuat Gyoko mati tak berdaya di hadapan Muichiro. Ditambah lagi, umur Muichiro yang baru menyentuh 14 tahun. Admirasa bahkan Muichiro bisa melampaui semua Hashira dan menjadi Hashira terkuat.
apabila ia tak mati saat menghadapi Kakushibo. Mengingat saat itu umurnya masih sangat muda dan termuda di antara Hashira lainnya. Dia berkontribusi membunuh Kakushibo, iblis bulan atas pertama. Setelah pedang Nichirin-nya berubah menjadi merah dan melemahkan iblis bulan atas pertama tersebut. Meskipun dibuat tak berkutik kala menghadapi Kakushibo, tapi perlu dicatat, Muichiro yang sudah terluka parah pun masih mampu melanjutkan pertarungan dan membantu Sanemi plus Gyoume menghabisi Kakushibo. Muichiro juga adalah orang pertama yang membuat pedangnya menjadi merah, dan sebelum gabung pasukan pembasmi iblis, Muichiro sudah pernah membunuh iblis tanpa menggunakan pedang Nichirin. Begitu bergabung, dia juga hanya perlu waktu 2 bulan untuk diakui sebagai Hashira. Jadi dengan segala aspek tersebut, Muichiro benar-benar pantas menjadi Hashira terkuat nomor 3. Di peringkat 2, ada Sanemi Shinasugawa, pengguna pernapasan angin yang juga merupakan kakak dari gennya Shinasugawa. Sanemi dapat cukup mengimbangi iblis bulan atas pertama yaitu Kakushibo. Meskipun ujung-ujungnya kewalahan karena luka yang diderita Sanemi tak dapat pulih secepat Kakushibo yang merupakan seorang iblis dengan regenerasi sebagai kemampuan alaminya. Meski belum setara Kakushibo, Sanemi jelas memberikan perlawanan yang cukup berarti kepadanya. Bahkan Kakushibo berpikir Sanemi bukanlah manusia biasa, karena luka yang dideritanya seharusnya sudah membuatnya mati. Bahkan bila Hashira lain sekalipun yang menerima luka tersebut. Jadi bisa disimpulkan, daya tahan dan kekuatan Sanemi ini benar-benar luar biasa. Sanemi juga mempunyai kekuatan yang unik dari darah langka yang dimilikinya, yang ternyata mampu membuat iblis mabuk. Bahkan iblis tingkat atas pertama, seperti Kakushibo pun dapat terkena efeknya. Itu berarti, jika Sanemi melawan musuh yang lebih lemah dari Kakushibo, maka bila ia terluka, iblis yang dilawannya pun bakal jadi lebih lemah. Tak heran tubuh Sanemi penuh bekas luka. Yang membuat Sanemi semakin jago adalah, ia tidak ragu menghalalkan segala cara untuk mengalahkan iblis, termasuk membakar mereka dengan kombinasi api dan botol minyak. Ditambah lagi, Sanemi juga mampu membangkitkan tanah pemburu iblis, yang jelas membuat kekuatannya meningkat drastis. Dan juga, Sanemi adalah sosok yang bisa membunuh iblis sebelum mereka memperoleh pedang Nichirin. Jadi Amin rasa, Sanemi jelas menduduki posisi kedua di list Hashira terkuat. Di posisi pertama, jelas tidak perlu kita perdebatkan. Posisi ini jelas dipegang oleh Gyoume Himejima, Hashira pernapasan batu. Bahkan sesama Hashira pun mengakui bahwa Gyoume adalah yang terkuat di antara mereka. Hebatnya, Gyoume sendiri tidak bisa melihat alias buta. Namun, Gyoume mempunyai pendengaran yang luar biasa bagus sebagai ganti matanya yang buta. Gyoume juga mempunyai kekuatan dan daya tahan tubuh yang luar biasa, sebagaimana yang ia perlihatkan ketika melawan iblis peringkat pertama yaitu Kakushibo, dan juga raja dari segala iblis, Kibutsuji Muzan. Bahkan Kakushibo terkesan dengan tubuh Gyoume dan kekuatannya. Dia bahkan menyebut Gyoume menjadi manusia terkuat yang pernah dia lawan selama 300 tahun terakhir. Tak hanya itu, Gyoume pun mampu membangkitkan tanah pemburu iblis miliknya, serta mengubah kedua senjatanya menjadi merah, di mana warna merah sangat efektif untuk membunuh iblis. Gyoume juga diakui sebagai pilihan terkuat oleh Tanjiro dan juga Inosuke. Dari segi kekuatan fisik, Gyoume mampu mendorong batu besar dengan mudah sekali. Dengan tenaga seperti itu, tak heran kalau senjata Gyoume adalah kombinasi kapak dan bola besi duri besar, bukan pedang. Ini membuat Gyoume menjadi musuh menakutkan bagi iblis biasa. Mau jauh mau dekat, Gyoume bisa mengincar mereka. Lalu jangan lupakan, sebelum ia memperoleh pedang Nichirin, Gyoume bisa membunuh iblis dengan memukuli makhluk itu sampai matahari terbit. Fisiknya ngeri sekali. Nah, itulah tadi urutan 9 peringkat Hashira, dari yang terlemah sampai yang terkuat. Perlu dicatat urutan ini hanyalah opini pribadi.
Mau kalian setuju atau tidak, itu amin dikembalikan pada diri kalian masing-masing. Dan jika kalian memiliki urutan sendiri, tulis saja langsung di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, barangkali segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram di bawah. Akhir kata, stay safe everyone, and see you next time.